Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Puspita Larasati dari kelas 11-2. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab menguatkan imam dengan ikhlas. Ikhlas, kata ikhlas dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk-makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah di Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha muhlisina lahuddin, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Dan ada pula ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah di Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan ya demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas juga mempunyai tingkatan. Menurut Ali Abdul Halim, ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, orang awam, yaitu umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, banyak hartanya, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Yang kedua, orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang khawasul khawas. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Dengan kata lain, ia beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah, yaitu cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada tingkatan ini mencapai kenikmatan dalam setiap ibadah yang dikerjakan. Ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal menurut Imam Zunnun. Yang pertama yaitu tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Dan yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Ada juga akibat tidak ikhlas dalam menjalankan hal apapun, yaitu 1. Tidak akan mendatangkan kebaikan, baik bagi pelakunya maupun bagi pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Yang kedua, tidak akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga, amalan apapun tidak akan diterima. Ada juga yang terakhir, yaitu manfaat dan ikhlas. Dan ada juga dampak negatif dan positif dari perbuatan ikhlas. Pertama, manfaat dari ikhlas adalah
terhindar dari tipu daya setan atau iblis, sehingga kalian dapat selamat dari berbagai macam godaan dan tipu daya yang menyebabkan kalian jauh dari petunjuk agama. Dan dampak negatif dari ikhlas yaitu 1. Sering kecewa karena harapan yang tinggi. Yang kedua, gampang membenci orang lain karena angan-angan sendiri. Yang ketiga, jadi selalu membanding-bandingkan antara kebaikanmu dengan orang lain. Dampak positifnya adalah yang pertama, dijauhkan dari sifat sombong. Yang kedua, bertambahnya kebaikan atau keberkahan. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang bersyukur.